Halo sahabat kreatif dimanapun berada, selamat pagi, siang, sore maupun malam. Berjumpa lagi di channel Area Oprek tentunya dengan kesempatan yang berbeda daripada kesempatan di hari kemarin. Ini adalah channel yang pembahasannya ngawur, terutama mengenai senter ya sahabat kreatif. Terima kasih bagi kamu semua, terutama yang berkomentar, memberikan kritik serta saran untuk saya pribadi. Karena memang saya sangat mengharapkan adanya kritik dan saran agar saya lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, dan tentunya dapat ilmu baru ya dari komentar-komentar kamu semua. Jadi kesempatan video kali ini saya akan coba membandingkan secara langsung antara tablet D10 dan Borowit DS10 ini. Jadi biar enak penyebutannya karena sama-sama D10. Ini saya nyebutnya ini tablet, ini Borowit gitu saja ya. Ini akan coba saya cari beberapa perbedaan dari si tablet dan si Borowit. Tapi sebelum itu saya mau konfirmasi ya sahabat kreatif, mohon maaf kemarin untuk reviewnya itu kurang jelas, kurang lengkap karena memang saya baru pertama main di tablet ini. Baru pertama kali beli, terus pertama kali main, dan saya cek kemarin itu 8 mode, tapi ternyata setelah ada yang berkomentar memang ternyata untuk si tablet itu Duh, tak sambil ngopi ya ben mantan fokus. Hah? Nice. Gurih, udut, sekelalen. Jadi untuk si tablet ini memiliki 9 mode ya sahabat kreatif. Mohon maaf kemarin penyampaian dari saya menyampaikan bahwa si tablet itu 8 mode, ternyata ada 9 mode. Kalau si Borowit ini memang ada 8 mode, tapi bila mana nanti ada yang berkomentar lagi si Borowit ada 9 atau 15 mode, nah itu yang saya harapkan ya sahabat kreatif. Silakan berikan kritik dan saran. Jadi di sini untuk yang pertama, ini dari talinya dan holdernya terlebih dahulu. Nah, bedanya di sini untuk si holder itu ada coakan seperti ini atau ada lubang. Ini fungsinya untuk satu tali lagi yang ada 3 tali ya, kurang lebihnya seperti itu untuk di bagian atas. Sedangkan kalau Borowit itu enggak ada. Terus untuk ini sama, bagian tali empuk. Ini Borowit juga empuk, motifnya juga sama. Ini sih kalau menurut saya nggak terlalu berpengaruh ya. Bedanya di sini kalau si tablet itu masih baru, sedangkan kalau si Borowit sudah buluk seperti ini. Terus ada juga yang mengatakan bahwa D10 ini adalah center generic, jadi satu pabrikan membuat satu jenis center, terus dikasih brand sesuai sama yang request ya sahabat kreatif. Dan di sini untuk yang akan saya perbandingkan di sini adalah Borowit tombol hijau karena saya tidak punya yang tombol hitam. Di sini untuk yang pertama dari segi fisik, ini kalau diamati sekilas itu memang benar-benar mirip ya sahabat kreatif, baik dari dimensi terus yang lain itu memang benar-benar mirip. Bedanya di sini saya Borowitnya tombol hijau. Tapi kalau diteliti lebih lagi, diteliti lebih dalam lagi, dicermati lebih lagi lah, intinya gitulah ya. Itu ada beberapa perbedaan. Kalau perbedaan yang memang benar-benar ketara, untuk tablet ada mereknya. Terus untuk bagian pembuka tombol, si tablet ada 3 lubang, terus si Borowit tombol hijau ini ada 2 lubang. Mungkin kalau si Borowit yang tombol hitam juga mungkin 3 lubang ya mungkin. Terus untuk bagian penutup, baik tutup baterai maupun penutup lubang penchargeran, itu bedanya kalau si Borowit lebih panjang, kalau si tablet lebih pendek. Dan motifnya kalau si Borowit itu kecil, sehingga kalau diraba seperti ini sedikit lebih timbul. Sedangkan kalau si tablet itu lebar seperti ini, sehingga kalau diraba enggak terlalu timbul ya. Terus perbedaan yang lain, ini apa jenenge? Ini kalau si Borowit itu tipis, kalau si tablet itu tebal. Terus bagian ini garis untuk si Borowit itu ada 1, 2, 3, ada 3 garis. Sedangkan kalau si tablet ada 1, 2, 3, 4, ada 4 garis.
Itu bedanya. Terus kalau dibalik seperti ini, si bore width ada 1 2 3 4 5 garis, kalau si tablet 1 2 3 4 garis. Itu perbedaan dari luarnya. Dari segi reflektor, ini kalau menurut saya loh ya, kalau menurut saya, bagian si reflektor bore width itu meskipun ini kulit jeruknya kemarin saya ngambilnya yang enggak terlalu kasar, tapi kalau dibandingkan antara bore width dan tablet itu lebih kasar punya si bore width untuk reflektor OP nya. Kalau si tablet itu cenderung lebih halus untuk reflektornya. Ini akan coba saya buka. Untuk reflektornya sih sama-sama menggunakan aluminium ya. Terus perbedaan yang lain di sini untuk PCB LED-nya, kalau tablet itu menggunakan 3 kabel, kalau bore width tombol hijau menggunakan 2 kabel. Kalau yang tombol hitam, bore width tombol hitam itu katanya 3 kabel juga ya, karena saya belum punya jadi saya nggak mereview yang itu. Terus ini pemasangannya ini di skrup, kalau ini nggak ada skrupnya. Jadi ini kemungkinan cuma dikasih apa sedangnya ya, lem gitu ya. Nah malah hujul. Nah, terus saya akan coba perbandingkan bagian dalamnya. Ini sama-sama menggunakan 1 kali baterai 18650. Nah ini kalau dari segi tutup memang panjang punya si bore width. Terus kalau dari spring, untuk tablet itu springnya kotak, kalau si bore width itu springnya bulat seperti ini. Kalau dari bagian dalamnya, kalau si bore width itu ada 5 garis, 1 2 3 4 5 garis yang berdekatan dengan bagian head. Sedangkan kalau si tablet ada 1 2 garis yang berdekatan dengan bagian head, tapi di belakangnya itu ada 2 garis lagi seperti ini. Jadi untuk si tablet itu memiliki 4 garis dan memiliki satu apa sebenarnya ya, ini garis tapi yang enggak timbul, garis yang cekung di bagian belakangnya. Untuk bagian dalamnya seperti ini sahabat kreatif, hampir mirip ya untuk drivernya. Terus ini akan coba saya bongkar di bagian tombolnya. Jadi ini nanti jangan disamakan dengan bore width yang tombol hitam ya, karena saya itu belum punya yang tombol hitam. Ini akan coba saya buka, dan untuk cara membukanya ini tinggal diputar saja searah dengan jarum jam. Boleh menggunakan tangan atau apalah, yang penting bisa untuk membuka penutup di bagian tombolnya. Untuk si tablet juga sama, diputar searah dengan jarum jam. Dua-duanya memiliki o-ring. Bedanya di sini, kalau si tablet itu untuk bagian tombolnya itu ketika baru saja dibongkar tadi, bagian tombolnya itu langsung mudah lepas seperti ini. Sedangkan kalau si bore width itu nggak mudah lepas ya, jadi lebih rapat gitu. Kalau si ini lebih longgar, nah lebih mudah lepas. Untuk bagian driver seperti ini sahabat kreatif, kalau si bore width tombol hijau, untuk bagian sini itu hanya ada tombol saja seperti ini. Sedangkan kalau si tablet itu tombolnya langsung berdekatan dengan beberapa komponen. Ini ada LED, ada resistor, ada transistor, dan ada lainnya. Mungkin untuk si bore width ini bagian drivernya berada di bawah atau di belakang tombolnya ini, karena memang bagian sini itu ada lubang-lubang seperti ini. Jadi mungkin berada di sini ya mungkin. Ini sudah terpasang seperti semula. Dan untuk mengenai mode daripada si tablet dan bore width, kalau si tablet itu 9 mode, kalau si bore width tombol hijau itu ada 8 mode. Jadi untuk mengaktifkannya, kalau si tablet pertama kali dinyalakan langsung menuju ke mode turbo, klik dan tahan high, klik dan tahan medium, klik dan tahan low, klik dan tahan
Moon, klik dan tahan lagi, langsung menuju ke turbo lagi. Terus untuk nyala daripada strobonya itu kemarin juga ada yang berkomentar kalau kedipannya itu kalau yang cepet apa yang lambat ya? Yang cepet kedingin lambe ini kerudut sambi sing santai ya, karena channel ini adalah review channel review ngawur gitu ya. Jadi ya anggap saja hiburan gitu ya. Semisal kamu mendapatkan hal yang positif ya alhamdulillah. Kalau misalkan nggak dapat hal yang positif dari video ini, terutama dari channel ini ya nggak apa-apa lah. Yang penting saya sudah berbagi apa yang saya tahu gitu ya. Kenapa kemarin saya mengatakan bahwa si tablet ini memiliki 8 mode? Karena memang saya baru tahu kalau ini 8 mode gitu. Terus untuk strobonya, kalau yang nyala cepat itu katanya beacon, kalau yang normal ya itu strobonya gitu. Jadi untuk strobonya itu ada 2 kedipan yang lambat seperti ini, terus ada kedipan yang cepat seperti ini. Terus ketika diklik lagi itu SOS, dan ketika diklik lagi itu SOS yang lambat. Nah ini saya kurang paham namanya SOS yang lambat itu apa ya. Jadi kedipannya lambat, 1 kali kedip tapi lambat gitu ya. Kalau kamu tahu ini namanya apa, silahkan berkomentar. Bedanya lagi untuk si tablet ketika dinyalakan seperti ini, bagian tombol itu mengeluarkan cahaya untuk indikator berwarna hijau, dan setelah didiamkan itu untuk indikatornya langsung mati. Tadi kan sudah 8 mode ya. Untuk mengaktifkan mode yang ke-9 itu tinggal diklik dan ditahan beberapa detik gitu ya. Ini langsung menuju ke mode paling redupnya seperti ini. Terus nah ini kan untuk nyalanya ada delay seperti ini ya. Nah ini bagi sebagian orang ini adalah kelebihan, tapi bagi sebagian orang lagi ini juga kekurangan. Sama seperti fitur step down pada sebuah senter ya, ada yang menganggap itu adalah kelebihan dan ada yang menganggap itu adalah kekurangan. Jadi untuk delay ini kalau menurut saya ya selera lah, gitu aja ya. Terus si tablet ini memiliki memori. Jadi di sini saya review ulang saja ya untuk si tablet ini, sekalian konfirmasi. Memiliki memori. Nah, ini ketika dinyalakan pertama kali turbo. Nah, ini misalnya saya nyalakan di mode moon-nya seperti ini. Ini moon apa enggak ya? Wow, bukan. Nah, mode moon seperti ini. Ini ketika dimatikan seperti ini, terus dinyalakan. Nah, itu memiliki memori sehingga pertama kali dinyalakan itu akan langsung menuju ke mode yang terakhir kali dimatikan gitu ya. Berbeda dengan si Boruit ini, itu enggak memiliki fitur memori. Jadi pertama kali dinyalakan seperti ini langsung menuju ke mode medium, diklik menuju mode low, diklik lagi menuju mode moon. Dan ini mode moon saya matikan seperti ini. Terus ketika saya nyalakan lagi langsung menuju ke mode mediumnya, bukan menuju ke mode moon karena tidak memiliki memori. Perbedaan lagi untuk nyalanya, si tablet itu ketika pertama kali nyala menuju ke turbo, sedangkan kalau si Boruit menuju ke medium. Nah seperti ini, jadi lebih terang. Oh sebentar. Nah seperti ini, jadi lebih terang si tablet ketika langsung menuju ke mode turbonya. Untuk mengaktifkan mode turbo di si Boruit itu juga cukup lumayan mudah. Setelah diklik menuju mode medium, diklik lagi langsung menuju mode turbo. Nah seperti ini. Terus untuk cahayanya ini lebih kuning si tablet, sedangkan kalau si Boruit itu lebih putih. Untuk si Boruit ini akan coba saya klik dan tahan. Barangkali juga memiliki mode yang lain ya, seperti mode si tablet ini. Tapi ini nggak mau ya sahabat kreatif, nggak mau nyala di mode paling redupnya. Jadi untuk si Boruit ini baru ketemu 8 mode. Nanti saya bilang ini pasti 8 mode, takutnya salah ya. Kalau si ini baru 9 mode ketemunya, baru 9 mode si tablet ini. Ada juga yang mengatakan kalau si tablet sama Boruit itu harganya 11-12.
Kemarin ada yang berkomentar seperti itu. Ya kalau pendapat saya pribadi sih ya wajar saja. Kenapa? Karena memang ini sesuai yang dikatakan di kolom komentar itu, kalau senter ini generik gitu ya. Jadi kalau harganya 11-12 ya wajar saja. Seperti senter kepala zoom yang kemarin di review si Aoki, terus Matsugi dan kawan-kawannya, itu senter generik, sehingga untuk harganya ya sesuai dengan apa jenenge toko lah, intinya perbandingannya nggak terlalu jauh gitu ya. Tapi kalau si tablet ini saya kemarin beli dapat di harga 57.000 karena sedang dapat diskon sama voucher. Kalau yang ini agak mahal ini dulu. Ini untuk reviewnya sudah ya, mungkin sudah ya. Bila mana nanti ada tambahan lagi silakan berikan saja di kolom komentar sahabat kreatif. Baik sahabat kreatif, sekarang saya sudah berada di tempat gelap seperti biasa. Dari sini ke sana jaraknya kurang lebih 50 meteran. Ini akan coba saya tes strut si tablet sama si Boruid. Dan untuk cahaya yang dihasilkan daripada si tablet kurang lebihnya seperti ini. 1, 2, 3 dan strut. Nah seperti ini. Ini di mode turbonya sahabat kreatif. Terlihat lumayan jelas di bagian atap gedung itu. Ini untuk cahaya yang dihasilkan lebih cenderung ke menyebar dan sedikit kuning. Sedangkan kalau untuk si Boruid ini di mode turbonya seperti ini sedikit lebih putih dan lebih fokus kalau menurut saya loh ya. Ini ketika dua-duanya digabung seperti ini bisa terlihat ya. Ini untuk si tablet dan ini untuk si Boruid. Nah, seperti ini. Jadi untuk jarak yang dihasilkan kalau menurut saya lebih jauh punya si Boruid sahabat kreatif. Dan cahayanya, nah ini kebetulan memang sedang kabut seperti ini. Ini si tablet itu ada kuning-kuningnya sedikit, kalau si Boruid ada putih-putihnya, lebih ke putih gitu ya. Ini akan coba saya tes untuk kesamaan dari kecerahan cahayanya. Nah ini sudah sama-sama mode turbo. Di mode turbonya ini kalau menurut saya itu lebih terang si Boruid. Mungkin karena memang si Boruid itu lebih putih dan sedikit lebih fokus. Jadi kalau menurut saya itu lebih terang si Boruid. Mode high-nya masih terang Boruid. Mode medium hampir imbang. Mode low imbang. Mode moonnya ini lebih terang si Boruid kalau menurut saya. Nah seperti ini. Jadi ada perbedaan juga untuk kecerahan di masing-masing modenya. Terus ini untuk strobonya seperti ini. Kalau si Boruid kan stabil ya. Sedangkan kalau si tablet itu ada beaconnya. Kemarin ada yang bilang itu ada beaconnya gitu. Terus untuk SOS-nya, kedipnya itu sama seperti ini. Dan untuk SOS yang lambat atau kedip yang lambat juga sama. Ini enggak tahu namanya, untuk mode ini namanya apa ya. Kalau kamu paham bisa dikasih tahu saya ya. Mode untuk senter yang kedipnya lambat seperti tadi. Nah seperti ini. Terus ini untuk si tablet, ketika diklik dan ditahan lama ini nyala sangat redup seperti ini. Nggak tahu ini berapa lumen, tapi misalkan ini di tempat yang sangat gelap gulita ini masih jos lah. Dan kalau senter ini dengan kapasitas 2200 mAh untuk baterainya itu dapat bertahan di kisaran 100 jam. Kalau menurut saya ya bener karena memang untuk senter ini, untuk cahaya seredup ini masih bisa nyampe ya mungkin dengan baterai 2200 mAh. Kalau si Boruid itu nggak memiliki fitur apa maksudnya, nggak memiliki mode seperti ini ya.
Dan ini akan coba saya masukkan ke dalam air, ini kurang lebih kedalamannya setengah meter ya sahabat kreatif. Ini akan coba saya cemplungkan saja di sesama mode turbonya. Yang kanan adalah taflet dan yang kiri adalah boruit. Jadi ketika di dalam air seperti ini, untuk cahayanya bisa terlihat ya, kalau si taflet itu seperti ini, kalau si boruit seperti itu. Intinya si boruit itu lebih putih, sedangkan si taflet itu lebih kuning. Dan dari si reflektor itu juga berpengaruh kenapa si boruit itu lebih cenderung lebih jauh untuk sorotnya, karena memang ketika di sini di bagian headnya itu lebih lebar, sedangkan kalau si taflet itu lebih kecil seperti ini. Nah, kelihatannya harusnya sih ya, harusnya lebih fokus si taflet, tapi nyatanya itu lebih fokus si boruit, dan si taflet itu lebih menyebar. Ini setelah kurang lebih 1 menitan ya, ini akan coba saya bongkar nanti apakah airnya masuk ke dalam bagian senter atau tidak. Ini untuk senternya, tak coba lap dulu bagian luarnya. Nah, ini untuk si taflet itu ada air di bagian dalamnya, bisa terlihat ya sahabat kreatif, itu ada air. Kalau ini stiker, kalau sampingnya itu ada airnya seperti itu. Nah, seperti ini keluar airnya. Untuk bagian tutupnya juga ada airnya. Bagian baterai juga basah seperti ini. Kalau untuk si boruit, bagian tutupnya aman, bagian baterai aman, bagian dalamnya juga aman, tidak ada air sedikit pun. Jadi kalau menurut saya untuk si taflet itu, kalau direndam ya, direndam di dalam air, airnya masih bisa masuk. Ini nggak tahu masuknya lewat mana, mungkin lewat sini ya, atau mungkin lewat sini, karena memang untuk bagian sini itu tadi pas dilepas, pas pertama kali dibongkar, untuk bagian tombolnya itu ikut lepas ya, ikut lepas dengan sendirinya. Berbeda dengan si boruit, ketika dibongkar bagian tombolnya, untuk bagian penutupnya itu nggak lepas, masih erat gitu. Dan kurang lebihnya seperti itu tadi sahabat kreatif, untuk perbandingan dan klarifikasi review ulang si taflet D10 ini. Semoga video kali ini dapat memberikan inspirasi serta manfaat, dan sedikit memberikan gambaran ya, perbandingan antara taflet D10 dan boruit D10 tombol hijau. Kurang lebihnya seperti itu. Kritik dan saran seperti pada video pertama tetap saya harapkan agar kedepannya lebih baik lagi. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap cerot.